Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bersama saya Ana Fidina Ashifa di Cerian, Cerita Bareng Semantrian. Nah teman-teman, kali ini kita bersama Bapak Aswil selaku pembina organisasi SMA Negeri 3 Painan yang biasanya kita sapa dengan Abak. Nah Abak, boleh disapa dulu Pak? Oke, terima kasih Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aswin Yuli Zikri, pembina organisasi SMA 3 Painan. Salam kenal, semantrian sekalian. Nah, Pak, karena sebentar lagi nih, Pak, mau memasuki tahun ajaran baru, apakah SMA Negeri 3 Painan ini sudah mengadakan seleksi untuk adik-adik ini, Pak? Iya Dina, kita di SMA 3 Painan, sekolah boarding itu kalau tidak salah ada 13 di Sumatera Barat ya. Ya, Pak. Jadi kita serentak dalam pelaksanaannya itu sudah dilaksanakan kemarin di bulan Februari kalau tidak salah. Dan kita alhamdulillah sudah dapat sebanyak 125 orang dari baru ya. Kita tunggu mereka untuk datang ke sini. Banyak Ya. juga ya, Pak. Iya. Nah, kira-kira apa tuh, Pak, yang perlu adik-adik ini siapkan untuk masuk ke sekolah boarding kita ini, Pak? Ya, pertama ini kita sapa dulu ada adik baru yang bergabung sekolah di periode 2005-2026 besok ya. Di SMA 3 Painan kami tentu menunggu kehadiran Ananda semua untuk dapat bersama-sama membangun mimpi di SMA Negeri 3 Painan ya. Sama Dina dengan waktu Dina kelas 10 dulu Iya, ya. Pak. Bahwa anak-anak baru ini pasti dalam konteks dia bertanya-tanya ini. Kira-kira besok mau beli sepatu warnanya apa? Iya, Pak. Ya. Kemudian kalau beli apa, pakaian yang dibolehkan seperti apa, ya. Atau kemudian ya mereka juga pasti bertanya-tanya adik-adik ini kakak-kakak senior yang di sana seperti apa, gitu ya. Nah, ini nanti akan ada pembahasan khusus tentunya ya bersama dengan teman-teman panitia MPLS Iya, Pak. melalui daring kemungkinan ya untuk mensosialisasikan apa saja yang perlu mereka siapkan. Iya, Pak. Ya. Tapi ya kita juga akan spill sedikit ya apa-apa yang perlu mereka persiapkan dari sekarang. Pertama tuh dari segi jiwa ya, Jiwa, Pak. hati ya itu harus ikhlas ya kan. Apa tidak tahu ya apakah Dina waktu itu dipaksa orang tuanya. Dina dipaksa apa terpaksa ini ya? Enggak keduanya, Enggak Pak. keduanya ya kan. Ada juga nih yang anak-anak masuk ke sini ini dipaksa dan terpaksa Iya, Pak. akhirnya terbiasa. Terbiasa ya, Pak. Iya. Maka Ananda yang akan bergabung ke sini pertama pastikan dulu ikhlaskan niatnya ya. Setelah ikhlaskan niatnya tentu ada beberapa perlengkapan yang perlu dipersiapkan juga ya. Perlu kita spill juga sedikit kalau untuk SMA 3 Painan kita kan sekolah full asrama ya. Iya, Pak. Bahwa anak-anak di sini akan hidup 24 jam di sekolah. Ya. Rutinitasnya nanti dari asrama, lalu kemudian ada kelasnya, masjid, asrama lagi ya. Jadi kalau anak bilang SMA itu ya sekolah, asrama dan masjid. SMA itu sekolah, masjid dan asrama gitu ya kata saya seniornya ya. Jadi nanti mereka akan untuk ASPI ini sebutan untuk anak Perempuan gitu ya, Pak. ya. Jadi anak ASPI ini akan nanti di tempat tinggalnya itu di gedung lantai 3. Nah, satu gedung itu ada beberapa kamar tentunya ya, ada lorong panjang ada 14 atau 15 satu lantai itu. Nah, tiap-tiap kamarnya itu diisi dengan 4 orang anak ASPI. Berarti satu kamar itu 4 orang gitu ya, Pak? Iya, 4 orang. 4 orang. Nah, di sana juga sudah dilengkapi oleh fasilitas kamar mandi ya. Lalu ada 2 rak tempat tidur ya. Ya, Pak. Kemudian satunya di bawah, satunya di atas. Nah, karena kamarnya tidak terlalu besar, maka anak-anak baru harus menjaga barang bawaannya. Nggak bisa dibawa semua
barang yang ada di bonekanya dibawa sekarung gitu ya. Bukan pindah rumah gitu Iya ya, Pak. itu ya, jangan sampai nanti semua apa bajunya dia nggak bisa. Jadi Nggak ada bisa. standarnya. Nanti mungkin akan diperkuat sama atau didetailkan sama Pak Wakil Humas tentunya ya. Tapi yang perlu kami sampaikan kita sampaikan di podcast ini, jangan apa ya, jangan panik gitu. Harus beli semua enggak ya, enggak semua harus dibeli. Apa saja yang mungkin nanti katakanlah dia harus bawa ember tempat kain Kain. cucian ya. Iya, Pak. Lalu kemudian nanti ada apa lagi tuh, tempat bukunya. Kalau lemari kan udah kita siapin di sini. Ya, sudah disediakan ya, Pak. Iya. Nah, jadi mungkin secara sekilas yang perlu disiapin anak-anak mungkin ya tentu seragam sekolah yang udah standar. Sesuai dengan yang dikasih kemarin oleh sekolah. Jahitannya bagaimana, ukurannya. Jilbabnya juga ya. Jilbabnya juga harus standar ya. Termasuk nanti jilbab yang harian. Nah, jilbab yang kayak Dina ini jilbab apa namanya? Ini jilbab Arfa, Pak. Arfa maksud apa? Karet gitu ya. Iya, Pak. Iya, kalau yang satu lagi kan segi empat gitu ya. Iya, Pak. Nah, yang segi empat tuh kayak yang di sekolah gitu ya. Betul tuh? Betul, Pak. Iya, nanti dia juga beli jilbab yang kayak harian kayak Dina juga harus Pak standar, sampingnya itu menutupi lengan bahu, Bahu, jatuh ke bahu gitu ya. di bawah bahu gitu, Iya, Pak. di bawah dia otomatis udah jatuh ke bawah. Iya, Pak. Ya, kemudian nanti pakaiannya juga. Ya, aspi pastikan dia menutup aurat sangat rapat. Ya nggak boleh pakai jeans kan? Nggak boleh, Nggak boleh Pak. pakai celana. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Satu-satunya celana yang boleh dipakai adalah celana olahraga, training, yang tidak karet, tentu yang longgar tentunya ya. Lalu kemudian ya anak-anak aspi juga nanti wajib pakai kaos kaki, ya. Kemudian pakai apa nih namanya Nina? Handsock, Pak. Handsock, Handsock, ya. Baik di jam wajibnya maupun di jam tidak wajibnya juga ya. Lalu kemudian ya tentu nanti pakaian apa perlengkapan sholatnya mereka ya. Kemudian ya kalau meja belajar ada nggak di asrama? Ada, Pak. Biasanya di satu kamar itu ada satu meja gitu, Pak. Kalau Dina sendiri nih dibawa nggak di rumah meja belajar? Bawa, Pak. Ya berarti ada opsi juga untuk bawa meja belajar dikasih apin ya. Tapi yang paling penting menurut Abah yang skala prioritas mereka siapkan di sekarang itu pakaian seragam sekolahnya mereka. Seragam sekolah yang mulai dari baju olahraga, baju putih abu-abu, baju pramuganya, baju batik ya, Iya, Pak. ada ya. Kemudian sepatunya, sepatu warna sepatunya hitam semua. Full hitam gitu Full ya, Pak. hitam. Full hitam. Nggak boleh ada warna apapun, ya. Karena ini kan mencerminkan keberagaman di Semanti itu harus satu warna, sehingga nggak ada perbedaan. Dan kenapa di umuran SMA, SMP, SD itu ada keseragaman beda dengan mahasiswa, agar tidak ada semacam perbedaan lah, baik di anak pejabat atau kemudian di anak biasa gitu ya. Iya, Pak. Nah, dia harus sama, selevel sama semua di mata pendidikan gitu. Maka dia wajibnya harus sama, seragam juga harus sama. Ya. Nanti anak-anak yang baru datang kita harapkan juga ke sini ya, jangan bawa itu tadi, bawa semua barang pindahan, nggak boleh. Nggak boleh, Pak. Jangan beli panik kan, telepon mama suruh mama beli semua, nggak perlu. Ya. Nggak perlu, semuanya juga tidak. Akan ada batas-batasnya. Jadi nanti untuk item poin ini akan disosialisasikan lebih jauh. Itu kira-kira untuk pertanyaan tadi Dina. Baik, Pak. Nah, terkait organisasi di Semantripa ini nih, Pak. Nah, seperti yang kita tahu ya, Pak, di SMA Negeri 3 Painan ini banyak sekali organisasi yang ada di sini, Pak. Nah, bagaimana, Pak, cara adik-adik itu biar bisa bergabung? Apakah bisa semuanya atau bagaimana, Pak? Ya, pertama kami kita tentunya ya sangat antusias menunggu kedatangan mereka. Ya, di sini SMA 3 Painan sudah menyiapkan sekian banyak wadah untuk dapat memfasilitasi agar peserta didiknya dapat tumbuh berkembang ya ke arah yang lebih baik ya. Nanti ketika mereka sudah bergabung bersama kita ya, dia harus
eh, apa ya, eh, harus memilih kira-kira nanti dia akan mengembangkan potensi apa. Kan ada banyak besok yang tersedia. Iya, Pak. Dan sarannya Abah ketika dia masuk besok jangan coba semua, harus fokus. Tapi Fokus. jadi ya. Nah, ketika kita bicara tentang organisasi, kita punya 8 organisasi yang diakui oleh sekolah. 8 ya, Pak. 8 ya. Dan itu akan mengakomodasi 152 orang siswa untuk bisa bergabung ya. Lalu Dina akan ada juga di bidang akademiknya ya. Dan juga nanti akan ada pengembangan di bidang non akademik. Nah, kita coba mengerucut pelan-pelan. Dina bilang tadi bakal organisasi gimana, Pak? Iya. Ya. 8 bidang organisasi ini Dina ya. Itu terdiri dari OSIS ya. Sebelumnya SD SMP ada ya. Lalu kemudian ada MPK-nya, ada di sini Badan Pengawas organisasinya kita sebut dengan BPO. Lalu ada pramukanya juga ya. Ada KKR. Kalau sekolah lain mungkin sebut dengan UKS ya. UKS ya, Pak. Lalu kemudian ada juga nanti Rohis Islam ya. Ada Go Green. Go Green, Pak. Ya, Go Green ini yang pencinta lingkungan. Dan yang terakhir itu ada KPU sekolahnya juga untuk menyiapkan pemilihan-pemilihan umum. Ya, mereka bisa bergabung dan pilih nanti potensinya di mana. Gitu. Baik, Pak. Banyak juga ya, Pak, organisasi di Semantripa ini, Pak. Luar biasa. Luar biasa ya, Pak. Nah, apa harapan Abah, Pak, selaku pembina organisasi di Semantri ini, Pak, terhadap adik-adik yang bakal masuk ini, Pak? Pertama, kita berdoa kepada Allah ya, semoga yang masuk ini benar-benar orang yang ikhlas. Ikhlas ya, Pak. Tulus ya. Tulus, Pak. Dan mau bersama-sama dengan kita berdarah-darah mewujudkan mimpi dan cita-citanya. Ya. Dengan harapan nanti setelah dia bergabung, dia ikuti alur ya relnya sehingga nanti ketika dia tumbuh dan berkembang dapat sesuai dengan potensinya ya. Dan harapan kita ya sambil menerka-nerka nih siapa sih sosoknya, bagaimana bentuknya ya. Kita berharap mereka yang datang ke sini memang orang-orang yang membawa cita-cita yang tinggi ya. Iya, Pak. Karena Semantri sudah buatkan jalan tol untuk semua anak-anak bangsa bagi mereka yang punya mimpi yang tinggi. Kita kan sudah tidak bicara lagi di sini tentang baju Anda harus masuk ke dalam, kukunya dipotong, rambutnya dipotong, harus tidak bicara itu lagi. Iya, Pak. Kita harus punya visi yang sama. Semua energi kita Dina, baik guru, kepala sekolah, orang tua, apalagi siswanya. Mimpi kita harus mengejar UI kan. UI, Pak. UGM, UNPAD, ITB gitu. Kita harus terbang lebih tinggi dan melompat lebih jauh untuk mencapai mimpi itu ya, bisa ke IPDN, STAN ya. Itu perlu energi yang besar. Maka hal-hal kecil yang sifatnya elementer itu tidak boleh menghabiskan energi kita di sana. Berarti harus kita siapkan dengan maksimal gitu ya, Pak? Iya, dari awal. Dari awal ya, Pak? Dari dia masuk ke sini. Ya, Abah pernah cerita kan anak-anak. Kalian pernah lihat pesepak bola seperti Lionel Messi lah, atau kemudian Ronaldo lah, Cristiano Ronaldo. Dia nggak mungkin diajarin lagi lemparan ke dalam oleh pelatihnya. Nggak mungkin pelatihnya passing lagi, nggak mungkin. Kalau pelatihnya masih sibuk ngajarin tentang bagaimana passing, dribble, shooting, nggak bisa dia menangi Piala Dunia, nggak bisa mendapatkan balon balon d'Or yang paling bergengsi gitu ya, penghargaan tertinggi di sepak bola. Ya, lalu apa yang harus dilakukan oleh pelatihnya? Atur strategi. Di mana ada tempat yang tepat untuk bisa tumbuh dan berkembang. Sekolah harus seperti itu. Kalau Semantri sama dengan sekolah yang lain, masih sibuk dalam konteks ngurus
ya dengan hal-hal yang punya panjang rambutnya masuk baju ke dalam, kita kehilangan momentum untuk terbang lebih tinggi dan melompat lebih jauh. Jadi cita-cita tentang UI, UGM, ITB, Unpad, Pejajaran itu bullshit aja. Dokter nggak ada. Ya, jadi kita berharap siapapun yang mau bergabung ke SMA 3 Painan, kita akan sangat terbuka dari latar belakang manapun, ya. Baik dia orang kaya, orang terpandang, orang biasa, anak biasa, yang penting saat dia masuk di gerbang Semantri, dia akan menjadi keluarga kita. Dan kita gandeng tangannya, kita akan bawa dia mimpi bersama-sama. Itu kira-kira. Ya. Keren sekali ya teman-teman. Ya. Nah selanjutnya Mbak, apakah boleh kami tahu Pak, kenapa sapaan Abak di sini itu dengan Abak gitu Pak? Oh iya, ini menarik ini. Abak bergabung 2014. Sekolah ini berdiri 2011. Abak ketemu dengan angkatan 2, ya. Angkatan 2, tapi Abak aktif mengajar itu di 2015. Ya. Angkatan 2, 3, 4 ya. Kalau angkatan pertama itu pas mereka tamat Abak baru masuk. Jadi nggak ketemu lah. Tapi beberapa seniornya Abak sempat, seperti Bang Surya Lubis yang ketua Aloy ya. Ketua apa? Ketua angkatan Spaldusen ya. Oh, Spaldusen Pak. Itu pernah beberapa kali bertemu beliau. Ya. Nah, di angkatan 5 ya, waktu itu ada Bang Reza, ada Bang Rido, ya kalau saya ya, Bang Hakim kalau nggak salah Bang. Jadi kami pernah diutus nih, Dina, untuk mengikuti pelatihan ABSSBK 2 kali, ya. Pertama ke Solo Rajo, yang kedua ke Bukit Tinggi. Nah, ABSSBK ini kan ada bahasa isyarat. Syarat sandi kita buah. Iya, di sana kita didoktrin untuk mencintai budaya kita, termasuk juga bahasa. Kan sekarang anak-anak udah manggil papi ya, mami, ya banyak lah, ya dedi juga ada ya. Nah, ya tapi di versinya kita, ya kita harus coba nih mempertahankan bahasa, karena ternyata orang-orang luar sana bangga. Apa ya, mereka menganggap bahasa kita ini bahasa yang luar biasa, bahasa Minang. Tapi kenapa kita sendiri nggak bangga? Kenapa generasi sekarang nggak mau pakai? Ya, maka waktu itu anak-anak mau ini, ya, mau mencoba melestarikan bahasa Minang ini, ya, sehingga kemudian mereka sepakat untuk menyebut panggilan nama, bertahan sampai sekarang. Ya, itu kira-kira. Jadi awalnya dari pelatihan. Dari pelatihannya Pak. Ya ikut sampai juga anak-anak apa sekarang panggilan. Bahkan sampai sekarang masih lanjut juga ya Pak. Apa sih bangga dipanggil itu, meskipun dianggap keterbelakangan, tapi kan saya orang Minang loh gitu ya. Sudah melekat di diri Abak gitu ya Pak. Sudah melekat. Kan cenderungnya itu kan Abak itu tua ya. Ternyata Abak ini masih muda lah ya. Masih muda Pak. Masih muda. Ya. Nah, jadi teman-teman, mengenai semua yang disampaikan oleh Abak tadi, semoga kalian bisa masuk ke sini dengan hati yang ikhlas ya Pak. Ya, itu yang terutama teman-teman. Betul tuh. Dan mungkin ada adik-adik calon Semantripa di sini, semangat terus buat kalian, karena akan ada banyak kejutan lagi di Semantripa. Nah, jadi sekian ya Pak. Ya. Sampai jumpa lagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.